Polresta Sleman berhasil mengungkap kasus dugaan pemerasan atau pungutan liar di Lapas 2B Cebongan, Sleman. Dalam pengungkapan ini, petugas berhasil mengamankan tersangka. Kapolda Kaltim melaksanakan kunjungan kerja ke sejumlah Polres jajaran. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mengecek kesiapan Polres jajaran dalam pengamanan Pilkada serentak 2024. Polres Tanah Karo, Polda Sumatera Utara bersama pemerintah Kabupaten Karo melaksanakan peluncuran gugus tugas Polri dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Joysyunike, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Pemirsa, pasangan calon Bupati Sampang bersilaturahmi ke Kiai di Kecamatan Ketapang, Sampang, Madura. Namun saat keluar dari kediaman Kiai Mualif, tiba-tiba rombongan dicegat oleh beberapa orang yang tidak dikenal. Dan berikut laporan reporter Pithumas Polda Jatim Bribda Rizky Adi. Peristiwa berdarah di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura, yang menelan 1 korban jiwa, kini ditangani di Treskrim Polda Jawa Timur. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto dalam konferensi persnya di Polres Sampang menerjunkan 4 tim untuk memburu pelaku lainnya. Peristiwa yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura. Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto langsung terjun ke Sampang. Saat konferensi pers di Sampang, Madura, Irjen Pol Imam Sugianto mengatakan, atas kejadian itu Polda Jatim langsung melakukan koordinasi, konsolidasi terutama kepada para tim pemenangan pasangan calon yang berkontestasi. Kita dikejutkan dengan kejadian adanya penganiayaan yang sangat mengakibatkan korban meninggal dunia di wilayah Kecamatan Ketapang. Dari kejadian kemarin, kita langsung melakukan koordinasi terutama kepada para tim pemenangan pasangan calon yang berkontestasi. Semoga tidak dari kejadian kemarin, semoga tidak merembet kepada kejadian-kejadian yang berikutnya atau kejadian yang mengikuti. Saya pastikan bahwa Polri dan stakeholder terkait dan TNI, kita khususnya Polri akan mengejar pelaku sampai dapat. Ya. Alhamdulillah tadi malam sudah kita dapatkan 1 tersangka yang juga tersangka dengan inisial FS, dan kasusnya sedang kita analisa, kita kembangkan terus. Mudah-mudahan dari tersangka FS ini bisa berkembang kepada tersangka-tersangka yang lain. Kapolda Jatim menambahkan kasus saat ini ditangani di Treskrimum Polda Jatim, sementara terkait motifnya masih didalami. Mudah-mudahan tidak ada kaitan dengan berbau politik. Khusus Kabupaten Sampang akan menjadi perhatian khusus memasuki tahapan inti Pilkada tanggal 27 November 2024, dengan mempertebal pengamanan di lokasi-lokasi yang memiliki kerawanan tinggi. Baik pemirsa, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Bribda Rizky Adi melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Pemirsa, Polresta Sleman berhasil mengungkap kasus dugaan pemerasan atau pungutan liar di Lapas 2B Cebongan, Sleman. Dalam pengungkapan ini, petugas berhasil mengamankan tersangka. Kasat Reskrim Polresta Sleman, AKP Rizky Adrian menjelaskan setelah melalui serangkaian penyidikan,
MRP 34 tahun asal Sewon Bantul yang diketahui merupakan ex-kepala pengamanan lapas Cebongan resmi ditetapkan sebagai tersangka. Ungkapan ini merupakan hasil penyidikan selama kurang lebih 7 bulan dengan memeriksa 53 saksi dan seorang ahli pidana. Pungutan liar ini diketahui berlangsung selama periode 8 November 2022 hingga 16 November 2023 dengan total uang yang dikumpulkan mencapai Rp730.250.000. Pungutan tersebut terdiri dari berbagai jenis pembayaran seperti uang ucapan selamat datang sebesar Rp1.500.000 hingga Rp5 juta, biaya kamar 1 hingga 7 juta, kamar khusus sebesar Rp50 juta, dan setoran mingguan sebesar Rp100 hingga Rp200.000. Selain pungutan liar, MRP juga diduga melakukan pengancaman serta pemukulan terhadap narapidana. Atas perbuatannya, MRP dijerat pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Kalapas 2B Cebongan, Kelly Sulistianto mengatakan bahwa MRP telah diberhentikan sementara dari jabatannya. Proses sanksi selanjutnya akan dilakukan setelah ada putusan pengadilan. Atau kita bisa kategorikan merupakan kasus korupsi. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia berhasil gagalkan upaya penyeludupan narkotika jenis sabu seberat 19,8 kg di wilayah perairan Provinsi Sulawesi Tengah yang diduga melibatkan jaringan internasional Indonesia-Malaysia. Dalam pengungkapan ini, petugas berhasil menangkap 3 pelaku penyeludupan narkotika jenis sabu. Pemirsa Polri TV, saya Bribka Musdalifah melaporkan dari Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai TPB Pantoloan. Bahwa saat ini Kapolda Sulawesi Tengah, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Agus Nugroho SIK SMH bersama pejabat lainnya turut menghadiri konferensi pers yang digelar oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia atau BNNRI yang dipimpin langsung oleh Komjen Martinus Hukom SIK MSI. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 19,8 kg di wilayah perairan Provinsi Sulawesi Tengah yang diduga melibatkan jaringan internasional Indonesia-Malaysia. Hal ini diungkap oleh Kepala BNN RI Komjen Pol Martinus Hukom dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis 21 November 2024 di Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Pantoloan. Diketahui pihaknya berhasil membekuk 3 orang pelaku penyelundupan barang haram tersebut, masing-masing berinisial LKN, HS, dan IB. Ketiganya berhasil ditangkap petugas BNN Gabungan Bea Cukai di Desa Oti, Kecamatan Sindu Tobata, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah pada Senin 18 November 2024 lalu. Upaya pengungkapan ini untuk menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, khususnya program Astacita yang ke-7, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi serta narkoba. Kepala BNN RI Komjen Pol Martinus Hukom dalam kesempatannya menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan PPATK terkait aliran dana jika ada masuk tindak pidana pencucian uang untuk melemahkan kekuatan para pelaku. Hasil dari kerjasama informasi ini kita akan lakukan penyelidikan tindak pidana pencucian uang untuk membersihkan melemahkan kekuatan mereka, karena seperti tadi saya katakan tadi 524 triliun itu bukan uang yang sedikit, dan itu modal utama mereka untuk mengembangkan, mengekspansi bisnis mereka. Dan yang kedua adalah mereka bisa membeli siapa saja, oknum-oknum masyarakat yang mereka bisa kerjasama dan meminta perlindungan dari masyarakat. Kenapa saya hari ini bersama-sama dengan Pak Kapolda? Kita harus bersama-sama karena saat-saat ini para pelaku ini dia bercokol di dalam komunitas. Bahkan komunitas itu bisa menjadi shield buat mereka, memprotek mereka. Maka tidak jarang ketika Polri, BNN masuk, mereka sudah melakukan perlawanan di mana-mana. Dan itu kita akan terus masuk bersama-sama dengan Polri, TNI,
aparat terkait, ulama. Saya tahu di sini kan banyak ulama besar. Kita akan mengajak mereka untuk bersama-sama. Sementara itu Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Agus Nugroho mengatakan dalam penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, kini telah dibentuk Des Pemberantasan Narkoba di tingkat nasional yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Kita bekerja sama dengan baik di dalam mengungkap, paling tidak memberikan informasi terkait keberadaan narkoba. Kita memberikan sosialisasi dan edukasi kepada anak-anak cucu kita, kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, adik-adik kita yang belum memahami tentang bahaya narkoba. Polda Sulawesi Tengah sendiri telah menunjukkan keseriusannya dalam pemberantasan narkoba. Dalam data yang disampaikan Kapolda Sulawesi Tengah, diketahui bahwa Polda Sulawesi Tengah berhasil mengungkap ratusan kasus penyalahgunaan narkotika selama 3 tahun terakhir. Hal ini menjadi bukti komitmen dan dedikasi Polri, khususnya Polda Sulawesi Tengah, dalam memberantas peredaran narkoba dan menciptakan masyarakat yang lebih aman dan sehat. Demikian laporan saya Bribka Mustalifah dari Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai TPB Pantoloan untuk Polri TV. Sosial politik. Pemirsa, sebagai bagian dari mendukung program Astacita pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba, Satreserse Narkoba Polres Penajam Pasar Utara menggelar kegiatan preventif dan preemptif untuk memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan di beberapa titik strategis di wilayah Kabupaten Penajam Pasar Utara dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah dan menangkal peredaran narkoba. Sementara itu, kegiatan preemptif yang dilakukan antara lain patroli bersama dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan dan instansi terkait yang bertujuan untuk mendeteksi adanya potensi peredaran narkoba di wilayah rawan. Kasat Reserse Narkoba Polres PPU, Ibtu Iskandar berharap patroli tersebut dapat mewujudkan Kabupaten Penajam Pasar Utara yang bebas dari penyalahgunaan narkoba dengan memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda dengan dampak buruk menggunakan narkoba, serta cara-cara pencegahan yang efektif. Pemirsa, berkat kerjasama ATC Filipina dengan Indonesia dan Kepolisian Filipina dengan Kepolisian Republik Indonesia, satu tersangka yang sebelumnya masuk DPO judi daring akhirnya berhasil dipulangkan ke Indonesia. Tersangka yang merupakan WNI tersebut mendarat di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat dini hari dan langsung dibawa oleh Ditipit Siber Polri ke Barreskrim Polri. Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri dalam penanganan kasus judi daring berhasil menangkap dan memulangkan tersangka berkewarganegaraan Indonesia yang sebelumnya berstatus DPO kasus judi daring. DPO tersebut berhasil dipulangkan dari negara Filipina dan mendarat di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Jumat dini hari untuk kemudian dibawa ke Barreskrim Polri. Keberhasilan pemulangan DPO ini berkat adanya kerjasama antara Kepolisian Republik Indonesia bersama imigrasi dan sektor terkait, diantaranya Atase Negara Filipina untuk Indonesia, Presidential Organized Crime Commission Filipina, dan Kepolisian Filipina. Direktorat Cyber Barreskrim Polri berhasil menjemput DPO kami atas nama HS alias Ahan, yang mana sebelumnya Direktorat Cyber Barreskrim Polri telah mengungkap website perjudian online atau W88 pada bulan Mei, di mana kami telah mengamankan 7 tersangka yang saat ini proses penyidikan sudah sampai di sidang pengadilan di Pengadilan Negeri Batam. Dari hasil pemeriksaan kami telah menetapkan tersangka dan DPO kita monitor ada di Filipina. Website W88 ini perputaran uangnya selama 3 bulan pada saat kita melakukan pengungkapan kasus 1 triliun rupiah.
Kemudian Saudara Ahan alias HS berperan dalam website ini adalah sebagai manajer regional khusus Indonesia, mengumpulkan dan menerima rekening deposit dan withdraw yang dikirimkan oleh beberapa tersangka yang telah kita kirimkan dalam rangka saat ini pada proses tahap persidangan. Pemulangan DPO ini merupakan bagian dari upaya Polri dalam menindak dan memberantas praktik-praktik judi daring yang menyasar warga Indonesia. Dari Tangerang, Banten, Christian Hendra, Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.